Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan ketiga mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa. Pada pertemuan ketiga kita ini akan dibicarakan atau akan dibahas tentang validitas dan reliabilitas dalam tes. Ya. Baik, pertama saya akan tampilkan masalah validitas. Validitas ini akan kita bahas ada 3. Pertama tentang faktor instrumen evaluasi. Kemudian ini ada faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Dan yang ketiga adalah faktor jawaban dari peserta didik. Berikut tentang faktor instrumen evaluasi. Ya, dalam faktor instrumen evaluasi ini itu kita ada silabus, kemudian kisi-kisi soal, ada petunjuk mengerjakan soal, ada kunci jawaban, penggunaan kalimat efektif, bentuk alternatif jawaban, tingkat kesukaran, dan daya beda. Sedikit akan saya sampaikan masing-masingnya. Silabus ini adalah merupakan perencanaan di dalam pembelajaran, ya, yang mencakup tentang perencanaan secara umum ya dari suatu pembelajaran. Sementara untuk kisi-kisi soal ini adalah rancangan untuk membuat soal. Nah, dasar untuk rancangan ini mengambil adalah silabus tadi. Kemudian untuk petunjuk mengerjakan soal ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh pembuat soal sebagai tuntunan ya bagaimana orang mengerjakan suatu soal. Itu biasanya ditulis sebelum butir-butir soal itu. Kunci jawaban adalah merupakan jawaban dari satu soal, ya. Jadi itu adalah merupakan kunci jawaban. Kalau misalnya soal objektif tes, misalnya ada jawaban A, B, C, D, itu kunci jawaban cukup misalnya nomor 1 yang benar adalah A. Maka kunci jawaban nomor 1 itu adalah A. Itu. Kalau nomor 3 misalnya jawabannya di sana tertulis di sana C, maka nomor 3 kunci jawabannya adalah C. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan kalimat efektif. Jadi di dalam membuat soal, itu memang harus menggunakan kalimat yang efektif. Sehingga kalimat-kalimat soal itu mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Kemudian bentuk alternatif jawaban. Ini biasanya adalah dalam bentuk tes yang objektif tes. Jadi di samping ada kunci jawaban tadi, kemudian yang lainnya adalah bentuk alternatifnya. Nah, itu bisa apa namanya disebut juga biasanya pengecoh ya. Sementara untuk tes-tes uraian itu alternatif jawaban adalah memang merupakan bentuk jawaban lain di samping kunci jawaban tersebut. Nah, tingkat kesukaran ini sebagaimana yang pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, itu ada yang sedang, ada yang mudah, dan ada yang sukar. Ya. Nah, daya pembeda ini adalah tadi dari apa namanya kaitan dengan alternatif jawaban tadi yang saya singgung sedikit. Ini juga daya beda itu adalah untuk kita menganalisis soal. Itu ada yang namanya daya pembeda. Maksudnya
soal itu dapat membedakan, dari soal itu kita dapat menganalisanya sehingga kita dapat petunjuk untuk membedakan mana kelompok yang katakanlah middle, ya, kemudian mana kelompok yang high misalnya. Jadi itu adalah merupakan soal-soal dalam hal daya pembeda. Berikut dari faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran, yaitu alokasi waktu yang menentukan waktu. Kemudian adakah di sana pengawas tes memberikan bantuan jawaban kepada peserta didik, bagaimana peserta didik itu menyontek misalnya atau bekerja sama, kemudian penskoran, bagaimana kondisi fisik peserta didik, dan bagaimana kondisi psikis peserta didik. Ini termasuk daripada administrasi, evaluasi, dan penskoran. Berikutnya dilihat dari faktor jawaban peserta didik. Adakah peserta didik yang menjawab soal itu secara cepat? Kemudian adakah peserta didik melakukan coba-coba dalam menjawab soal? Apalagi kalau misalnya dia itu soalnya bentuk objektif tes, itu biasanya ada istilah dikenal hitung kancing begitu. Jadi hanya coba-coba saja. Ini kalau enggak A, B, atau apa namanya, yaitu tadi hitung kancing itu. Ya, jadi bukannya mendalami tentang soal itu, tetapi dia hanya coba-coba saja dalam menjawab tes itu. Dan kemudian yang ketiga, menggunakan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal tes uraian. Nah, ini juga merupakan faktor-faktor jawaban dari peserta didik itu. Nah, berikutnya tentang validitas. Ada validitas permukaan, kemudian ada validitas isi, empiris, ya, konstruk, dan faktor. Nah, berikutnya dari segi reliabilitas, itu kita bisa lihat panjangnya tes, kemudian sebaran skor, tingkat kesukaran, dan objektivitas dari tes tersebut. Nah, itulah gambaran secara umum tentang validitas dan reliabilitas di dalam tes. Tentu masalah-masalah yang umum ini harus Anda dalami. Nah, oleh karena itu, silakan gunakan referensi-referensi yang ada, yang Anda miliki, untuk mendalami tentang apa sebetulnya itu validitas dan sejauh mana ya pemahaman dan pengertian tentang reliabilitas, ya. Nah, setelah itu Anda silahkan nanti menggunakan forum ini juga untuk melaksanakan diskusi, dan pada akhirnya Anda mengerjakan tugas. Ini ada 2 saja tugas yang saya berikan pada pertemuan ini. Yang pertama, Anda membuat sebuah resume tentang validitas tes. Dan yang kedua adalah Anda membuat resume tentang reliabilitas tes. Jadi 2 hal itu saja yang Anda kerjakan di dalam tugas pada pertemuan ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan Anda dapat memahami ya dan mendalami tentang materi kita pada pertemuan ini. Saya akhiri, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.